menghadirkan video podcast mengenai masuknya Hindu-Buddha ke dalam Indonesia. Perkenalkan, nama saya Elfra Yudhistira Sembiring. Saya Muhammad Maulana Abbas. Nah, jadi kami akan menampilkan beberapa teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa tokoh pula. Disimak ya videonya. Nah, kita semua pernah kan mengenal istilah mengenai sejarah. Kalau kita mengenal istilah sejarah, apa yang terbentuk dalam pikiran kita ataupun apa yang sedang kita bayangkan? Apakah guru yang sedang menjelaskan di papan tulis? Apakah buku pelajaran? Apakah barang-barang lampau ataupun fosil-fosil di masa lampau? Nah, jadi di dalam sejarah ini ada juga nih yang namanya Hindu-Buddha yang datang ke Indonesia tentunya. Nah, dari teori-teori ini nanti kita akan mengetahui mana teori-teori juga yang banyak diragukan oleh orang-orang lain. Simak ya videonya. Saya mau tanya, kapan awal kedatangan agama Hindu dan Buddha ke Indonesia? Nah, jadi awal kedatangan Hindu-Buddha ke dalam Indonesia itu pada abad 1 Masehi sampai pada abad ke-5 Masehi. Tentunya pada masa ini itu dibawa oleh pedagang-pedagang tentunya. Teori-teori yang nanti kita bahas juga tentunya. Namun pada teori ini dia itu membahas mengenai pedagang-pedagang yang dibawa oleh orang-orang India ke wilayah Indonesia. Jadi siapa saja yang membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia selain pedagang India? Oh iya, mengingat tentang teori ini, ada juga nih tokoh-tokoh yang membawa agama Hindu-Buddha ke dalam Indonesia selain daripada pedagang India. Siapa itu? Nah, jadi yang membawa agama Hindu-Buddha ke dalam Indonesia tentunya tidak hanya pada teori-teori tertentu. Ada juga santri dan biku ataupun birawan Buddha yang datang untuk menyebarkan ajaran agama, serta dinasti kerajaan India yang memiliki hubungan politik dan budaya dengan kerajaan-kerajaan awal di Nusantara. Jadi apa saja teori membahas tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia? Oke, jadi pada video kali ini juga kita akan membahas mengenai bagaimana ataupun apa-apa saja teori dan tokoh-tokoh pengemuka daripada masuknya agama Hindu-Buddha ke dalam Indonesia. Kita akan membahas satu persatu. Nah, jadi ada beberapa teori yang mengemukakan bahwasanya Hindu-Buddha dan ke Indonesia itu dipengaruhi oleh kaum-kaum. Nah, yang pertama kita akan membahas kaum Brahmana. Menurut Joseph Van Loor, kaum Brahmana ini berperan penting dalam masuknya agama Hindu-Buddha ke dalam Indonesia. Kenapa? Gitu kan? Nah, jadi mereka itu diundang oleh raja-raja ataupun dulu itu sering disebut dengan kepala adat. Nah, jadi mungkin kalau menurut kita kepala adat itu setara dengan raja. Kalau dahulu kala itu setara dia dengan raja, dan dia itu seperti ingin disahkan oleh raja-raja seperti pada umumnya di India sana ataupun di kerajaan-kerajaan di India. Jadi mereka ataupun kepala adat yang ada di Nusantara ataupun di Indonesia mengundang orang-orang yang ada kaum-kaum Brahmana yang ada terdapat di wilayah India, dan pendeta itu datang. Kaum Brahmana itu disebut dengan pendeta ya kan. Nah, jadi kaum Brahmana itu datang ke wilayah Indonesia. Nah, jadi mungkin kalau kita bertanya, ada juga bukti-bukti yang dikemukakan daripada tokoh-tokoh tersebut tentunya. Nah, apa-apa saja buktinya? Salah satu nih buktinya yang aku berikan. Nah, pasti kamu juga tahu kan bagaimana prasasti ataupun prasasti Yupa yang dimana itu dia berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallava. Itu merupakan salah satu, itu ditemukan di kerajaan Kutai, dan dia itu ditemukan oleh Joseph Van Loor dan dikemukakan dalam teori ini. Nah, jadi kalau kita mengetahui bahwasanya ada pendukung-pendukung teori ini ataupun ada alat-alat pemicu daripada teori ini, pasti nih ada juga orang yang meragukan teori ini. Pasti tentunya ada. Nah, benar sekali. Ada orang-orang yang masih meragukan daripada teori ini. Nah, apa yang diragukan seperti itu kan? Kenapa orang masih meragukan teori Brahmana ini? Padahal kan masih ada yang namanya bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh teori ini, gitu kan? Nah, jadi pada masa itu pendeta-pendeta ini pasti ataupun mereka itu bisa dikatakan seperti hanya mereka lah yang
tidak bisa melewati lautan gitu. Jadi mereka itu dilarang ataupun pantangan daripada agama Hindu Buddha itu seperti itu. Nah, jadi kalau seperti ini pasti ada juga beberapa tokoh yang pada masa itu belum meyakini. Tapi dalam teori ini ada juga nih tokoh yang masih tetap memperjuangkan bahwasanya teori ini benar. Karena pada teori ini juga hanya pada masa itu kan hanya pendeta dan juga kaum Brahmana nih yang cuman mengetahui huruf ataupun bahasa Sanskerta dan juga berhuruf Pallawa gitu. Jadi pada teori ini diakui cukup kuat oleh sebagian orang ataupun dalam teori ini mungkin dikatakan teori yang paling kuat. Dan apa sih itu teori kesatria? Saya baru dengar teori kesatria tersebut. Oh iya, nah jadi teori kesatria itu dikemukakan oleh yang namanya Ceceber. Nah, apa isi daripada teori kesatria ini? Nah, jadi kalau mendengar istilah kata kesatria sudah pasti ada prajurit-prajurit atau bangsawan yang dari kerajaan-kerajaan tertentu seperti di India itu. Nah, jadi kalau kamu bertanya bagaimana dia itu proses ataupun perjalanan daripada orang-orang kesatria atau para kesatria datang ke Indonesia, tentunya para kesatria itu datang karena terjadilah pertempuran ataupun konflik yang terjadi di wilayah-wilayah ataupun kerajaan di India sana. Nah, jadi pada masa itu mereka mengalami konflik dan yang kalah itu biasanya akan terusir gitu ya, bahasa istilahnya dia itu akan terusir dan mereka itu banyak nih orang-orang yang akan pergi ke wilayah-wilayah Asia. Nah, di wilayah Asia kan ada Indonesia kan? Nah, jadi di wilayah Indonesia itu juga dimasuki oleh orang-orang kesatria. Jadi mereka itu mulai nih membangun kerajaan-kerajaan seperti kerajaan-kerajaan yang terdapat di sana juga begitu. Jadi pada teori ini juga diakui oleh Ceceber bahwasanya teori pendukung ini diakui oleh mereka yang mendukungnya, dan teori ini juga merupakan salah satu teori yang juga kuat dikatakannya. Selain teori kesatria, saya juga pernah dengar teori Waisya. Jadi apa itu teori Waisya? Oh iya, selain itu ada juga nih teori Waisya. Nah, kalau istilah Waisya kan kita sudah sering dengar apa itu istilah Waisya kan. Waisya itu kayak perdagangan gitu ataupun yang sering kita sebut dengan orang-orang berdagang gitu ya. Nah, jadi pada teori Waisya ini siapa pengemukanya ataupun teori tokoh pendukung daripada teori ini? Nah, ada salah satu tokoh pendukung daripada teori Waisya ini. Salah satu pendukungnya itu adalah namanya N.J. Korn. Nah, jadi pada teori ini dia itu membahas mengenai bagaimana pedagang-pedagang India itu yang mereka itu pergi untuk berbelanja bahan-bahan untuk mereka jual tentunya. Nah, mereka itu pergi ke wilayah-wilayah tertentu kan untuk mendapatkan barang-barang yang mereka cari. Nah, mereka pergi dan sampai nih di tempat yang mereka tuju. Selanjutnya mereka itu balikkan ke rumahnya. Nah, katanya ataupun kata teori pendukung ini, mereka itu karena banyak ada angin-angin, kayak hujan, kayak apa gitu kan. Mereka ini singgah di wilayah-wilayah yang singgah untuk menepi. Dan di situ mereka mulai kan berinteraksi di Nusantara ataupun wilayah Indonesia. Mereka mulai berinteraksi dengan orang-orang di sana, dan banyak juga katanya mereka ini melakukan yang namanya perkawinan. Nah, jadi kalau dalam teori ini dia itu seperti merujuk pada interaksi dan juga perkawinan yang dilakukan oleh kaum yang terdapat di India yang membawa ke Indonesia. Nah, jadi pada teori ini kita sudah ketahui nih bahwasanya interaksi mempengaruhi daripada teori-teori ini. Katanya ada juga nih pertentangan, ada juga tokoh-tokoh yang mempertentangkan daripada teori ini. Apa itu? Pasti kau bingung kan? Apa itu? Apa pertentangannya gitu kan? Nah, jadi pertentangannya itu pada masa itu kan tidak mungkin nih orang-orang ataupun warga-warga para Waisya itu mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam mengenai Brahmana gitu. Bukan Brahmana sih istilahnya, kayak kitab-kitab suci kan. Tidak mungkin kaum Waisya itu sepenuhnya mengetahui
kitab-kitab kitab-kitab suci seperti itu. Jadi banyak juga orang-orang yang kurang percaya dalam teori ini, karena menurut orang itu bahwasanya kaum WC itu fokusnya hanya dalam berdagang saja, bukan seperti menyebarkan ajaran-ajaran agama gitu. Jadi kalau kau bingung mengenai teori-teori ini, boleh lebih lanjut. Ya, katanya teori surga itu tidak pernah diakui ya? Nah, ini juga adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh sebagian orang. Orang mungkin menganggap bahwasanya teori sudra ini tidak diakui. Nah, pada istilah ini mungkin merujuk pada yang mengemuka teori ini mungkin dikatakan salah, namun tidak bisa dikatakan sepenuhnya salah. Tapi pada menurut orang ataupun sebagian orang, bahwasanya teori sudra ini mungkin dianggap kurang bagaimana dikatakannya, kurang yakin terhadap teori ini, karena mana mungkin kaum sudra itu lebih mengetahui kitab suci daripada maksudnya itu bagaimana orang-orang sudra ini dia itu mengetahui kitab-kitab suci lebih dalam, padahal mereka itu hanya kaum sudra. Nah, sedikit informasi bahwasanya kaum sudra itu pada masa itu tidak ada mengetahui yang namanya kitab-kitab ataupun ajaran-ajaran gitu ya. Nah, jadi kalau diakui bahwasanya kitab-kitab ini benar atau adanya, mungkin teori-teori ini dikatakan ada juga istilah kata benar, ada juga istilah kata salah. Namun menurut sebagian orang bahwasanya teori-teori ini dianggap kurang yakin. Nah, pengemuka daripada teori ini adalah yang namanya Van Weber. Nah, jadi Van Weber itu yang mengemukakan teori sudra. Ya, katanya ada sih satu lagi teori apa ya? Oh ya, teori arus balik apa ya? Teori arus balik. Oh, jadi teori arus balik. Nah, jadi pengemuka teori arus balik kau udah tahu? Belum. Nah, jadi pengemuka teori arus balik itu adalah yang namanya FDK Bos. Nah, apa yang dikemukakan oleh FDK Bos? Nah, dia itu mengemukakan bahwasanya kaum terpelajar dari Nusantara lah yang menyebarkan agama-agama Hindu-Buddha itu sendiri katanya. Nah, jadi mereka itu seperti kayak misalnya contohnya nih, ada Ani yang pergi ke wilayah-wilayah India dan meneruskan pembelajaran lebih lanjut mengenai agama-agama Hindu-Buddha di sana. Nah, jadi dia itu ditemukannya di sana dan agama-agama itu disebarkan kembali ke wilayah-wilayah Indonesia. Jadi orang-orang Nusantara yang berperan aktif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Jadi maksudnya itu seperti ini, kayak kita yang pergi ke sana dan pulang dan balik lagi ke Indonesia atau ke Nusantara dan menyebarkan agama-agama itu di sini. Nah, jadi ada juga bukti-bukti yang dikemukakan oleh FDK Bos. Nah, jadi kau mau tahu kan? Nah, jadi ada yang namanya Prasasti Nalanda. Nah, Prasasti Nalanda ditemukan pada abad ke-9 Masehi. Nah, ini menjadi bukti terkuat menyebutkan raja-raja yang di sana itu dari Sriwijaya meminta raja di India ataupun Raja Dewa Paladewa membangun wihara untuk Nalanda untuk pelajar dari Sriwijaya yang menimba ilmu di India. Nah, ada juga yang kedua adalah yang namanya Prasasti Cidanghiang. Itu berasal dari Banten. Nah, menunjukkan adanya pengaruh Hindu. Jadi teori-teori seperti Hindu-Buddha ini dia itu seperti kayak berfokus pada intelektual dan agama, berlawanan dengan teori-teori kolonisasi yang pasif. Oke? Ada lagi nggak yang ditanyakan? Cukup sih itu aja. Oke, jadi udah mengetahui lebih lanjut kan mengenai bagaimana masuknya Hindu-Buddha dalam Indonesia? Sudah? Sudah. Oke, jadi sekian daripada podcast kami. Mungkin podcast ini cukup dikatakan panjang, namun ini kami mengambil inti-inti singkat daripada yang telah kami analisis mengenai bagaimana masuknya Hindu-Buddha ke dalam Indonesia. Jadi kita semua dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana sejarah itu tidak bisa langsung hilang begitu saja, karena banyak para teori-teori pendukung yang mendukung teori tersebut. Jadi kita harus tetap jangan meninggalkan yang namanya sejarah. Jas merah, jangan pernah sekali-sekali lupakan sejarah.
Sekian dari video kami. Mungkin video ini ada salah kata ataupun penyebutan yang kurang baku ataupun bagaimana segala macam. Kami ucapkan minta maaf dan kami tutup video ini dengan mengatakan terima kasih.